tell her she should act right. She just wanna talk about the time we had last night. At the ribbon, fuck your feelings. The way she suck my soul, I need some spiritual healing. Grab the ribbon, fuck your feelings. The way she suck my soul, I need some spiritual healing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang koevolusi guna untuk memenuhi tugas pada mata kuliah evolusi yang diampu oleh Bapak Dona Setiawan MPD. Untuk pemateri pertama akan dijelaskan oleh Ani Mujianti. Kepada Ani, saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan sedikit pengertian dari koevolusi. Apa sih pengertian dari koevolusi? Koevolusi merupakan suatu proses antara dua atau lebih spesies yang mempengaruhi proses evolusi satu sama lainnya. Koevolusi adalah tipe-tipe adaptasi yang khas karena hubungan antar jenis atau interspesifik makhluk hidup. Dalam artian luas, koevolusi adalah perubahan pada objek biologis yang dicetuskan oleh perubahan pada objek lain yang berkaitan satu sama lainnya. Koevolusi dapat terjadi pada berbagai tingkatan biologis. Ia dapat terjadi secara makroskopis dan secara mikroskopis. Selanjutnya, materi yang kedua akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini, saya akan menjelaskan apa itu mekanisme koevolusi. Berikut penjelasannya. Di dalam proses koevolusi terdapat hubungan antara evolusi dari suatu ekosistem dengan koevolusi. Evolusi ekosistem. Secara umum, ekosistem tersusun atas dua komponen, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Ekosistem tersusun dari beberapa komunitas yang saling berhubungan dengan komponen abiotik. Masing-masing komponen biotik maupun abiotik akan melakukan perannya masing-masing yang tentunya bermanfaat bagi berlangsungnya kehidupan masing-masing individu. Dengan adanya komponen yang mendukung tersebut, masing-masing individu mampu membuat suatu populasi jenisnya sendiri. Selanjutnya, masing-masing individu berinteraksi satu sama lain, membentuk suatu komunitas yang lebih kompleks dan lebih lengkap. Komunitas-komunitas itu sendiri akhirnya juga akan saling berhubungan untuk menciptakan suatu keberlangsungan hidup yang lebih luas berupa ekosistem yang di dalamnya terdapat individu, populasi, komunitas yang saling berhubungan membentuk kehidupan yang saling berkaitan satu sama lain dalam ekosistem. Kemudian, evolusi ekosistem dan hubungannya dengan koevolusi. Pembahasan ini dibatasi pada beberapa populasi untuk mengungkap proses koevolusi. Suatu spesies dapat berevolusi sebagai respon dari tekanan seleksi dari banyak spesies lainnya. Dan tiap-tiap spesies lainnya juga berevolusi merespon banyak spesies lainnya pula. Spesies merupakan bagian dari populasi yang peka terhadap perubahan ekologis. Perilaku ini dapat menyebabkan perubahan genetika yang kecil dari populasi yang menguntungkan satu sama lainnya. Keuntungan yang didapatkan memberikan kesempatan yang lebih besar agar karakteristik ini diwariskan pada generasi selanjutnya. Seiring dengan berjalannya waktu, mutasi yang berkelanjutan menciptakan hubungan yang kita pantau sekarang. Baik, selanjutnya materi yang ketiga akan dijelaskan oleh Puji Lestari. Kepada Puji, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Dwi Rahmatlita. Apa sih contoh-contoh dari koevolusi? Contoh-contoh koevolusi salah satunya terjadi antara semut Lasiopulcinosus dengan tanaman Dischiadia major. Semut Lasiopulcinosus dengan tanaman Dischiadia major. Koevolusi yang terjadi antara semut dengan tanaman ini adalah dapat dilihat dari struktur yang berevolusi antara kedua spesies yang sama-sama bersimbiosis. Dalam hal ini, simbiosis mutualisme antara semut dengan tanaman Dischiadia major
Yang pertama, pada Lasius fuliginosus, yaitu ukuran semut ini yang berukuran maksimal hanya 4 mm. Pada semut pekerjanya merupakan struktur yang terevolusi dalam hal memungkinkannya untuk dapat masuk ke dalam daun semut pada tanaman Dischiadia major. Yang kedua, pada Dischiadia major terevolusi dalam bentuk daunnya, membentuk ruang kosong di dalamnya yang memungkinkan agar semut Lasiophuliginosus memiliki racun yang cukup untuk dapat melukai predator yang mengganggu tanaman Dischiadia major, sehingga tidak ada spesies serangga yang dapat memangsa tanaman inang dari semut ini. Yang ketiga, pada Dischiadia major terevolusi dalam bentuk akar serabut yang tipis, membantu dalam menerkam tanaman cewekes sebagai inang, dan dapat membantu dalam menyerap nitrogen dan zat lain yang dibutuhkan yang berasal dari sarang semut Lucifuliginosus yang ada di bawah lapisan periderm pada tanaman cewekes. Selanjutnya, apa sih perbedaan dari koevolusi dan koadaptasi? Koevolusi merupakan pengaruh evolusioner mutualistik antara dua spesies. Artinya, koevolusi terjadi ketika dua spesies atau lebih saling mempengaruhi evolusi masing-masing, atau terdapat timbal balik antara kedua spesies tersebut. Sedangkan koadaptasi adalah suatu proses penyesuaian yang menguntungkan dari dua spesies yang saling berpengaruh, seperti pada semut dan ulat Ligianid dari kupu-kupu, di mana semut tidak memakan ulat tetapi meminum honeydew yang dihasilkan oleh organ spesial pada ulat. Sedangkan ulat mendapatkan perlindungan dari parasit-parasit sehingga keduanya beradaptasi sangat dekat. Koadaptasi tersebut berkembang karena adanya struktur morfologi dan pola tingkah laku dari kedua hewan. Sedangkan koevolusi lebih menjelaskan antara dua garis keturunan yang berbeda antara semut yang menguntungkan terhadap proses evolusinya, yang mana pada kasus tersebut terjadi koevolusi yang bersifat reciprokal, di mana ulat meningkatkan produksi dari honeydew yang dapat digunakan oleh semut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa koevolusi lebih menuju pada evolusi dari lingkungan spesifik yang berkembang. Baiklah, itulah sedikit pengertian dari koevolusi. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu untuk teman-teman semua. Dan apabila ada kesalahan kata dan kekurangan, kami memohon maaf. Kepada Allah kami memohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.